Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita masih diberi panjang umur, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, mudah-mudahan umur kita yang panjang ini diberikan barokah dan nanti menjadi pahala kita. Pekerjaan kita di dunia ini nanti menjadi pahala kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampurasun and selamat malam. Komentar terhadap kemarin mengenai bagaimana Jawa Barat diguncang dengan pemberontakan DITI itu banyak komentarnya. Untung Aki ngadongeng. Kalau Aki tidak mendongeng, saya tidak tahu sejauh itu bagaimana pergolakan perbedaan pemerintahan yang kemudian rakyat Jawa Barat menjadi salah satu yang menjadi korban. Ya alhamdulillah. Makanya Aki itu ya tidak bisa memberikan apa-apalah kepada anak cucu selain para dongeng-dongeng yang insya Allah Aki itu mendongengnya dari pengalaman. Jadi kata Aki aja bahwa ilmu itu dari luang, daluang, jeung pada urang. Mudah-mudahan Aki tidak membohong, mas saya berani ngomong di media sosial tentang dongeng-dongeng Aki. Untungnya tidak ada. Memang Aki YouTube-nya payu ya enggak lah, karena tidak diniatin ke sana karena memang materinya juga adalah materi khusus untuk melanjutkan perjuangan khususnya program keluarga berencana. Nah, kalau pada awal kemerdekaan itu banyak yang tidak didongengkan oleh Aki, sehingga ada yang mengatakan bahwa nama Indonesia juga itu adalah namanya warawali. Betul mungkin ya, tapi Aki tidak mendongengkan. Kalau memang Aki tidak paham betul, Aki tidak akan mendongeng, begitu ya. Dan banyak lagi bahwa kemerdekaan dengan Pak Karno itu para ulama itu selalu sampai keluar apa? Itu yang disebut silaturahim itu adalah halal bil halal, itu kan tidak ada di negara orang. Itu adalah ciptaan para ulama dengan Pak Soekarno di Indonesia. Halal bil halal itu ya, di Arab nggak ada halal bil halal, di Filipina nggak ada, di negara-negara Islam juga di tempat lain tidak ada. Nah, bagaimana selanjutnya setelah habis Orde Baru tahun 65, kemudian tahun 66 mulainya dengan awalnya oleh Orde Lama dengan Pak Karno sampai 65, kemudian 66 diawali dengan Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto. Super Semar dan lain sebagainya. Bukan urusan politiknya, Aki hanya menceritakan urusan budayanya yang berkaitan dengan para ulama supaya ulah saling menuding gitu. Cek ulama teh budayawan mah haram gitu. Atau budayawannya juga marah karena mereka juga sholat, ya, mereka juga haji gitu. Jadi ini sinkronisasi saja. Pada saat Orde Baru, pada saat Pak Harto itu seru lagi tentang bagaimana hubungan antara ulama dengan budayawan. Lebih seru. Karena apa? Karena pertama adalah waktunya lama. Pak Harto itu kan memimpin selama 32 tahun. 6698 ya, 32 tahun, dari mulai Jalan Merah sampai Jalan Lecir, dari mulai sekolah 1 sampai banyak gitu ya, mulai masjid dibangun dengan Yayasan Amal Bakti Pancasila, anak sekolah dibangun dengan GN Otak, ya lah liar weh kalau jelema terlalu menjelek-jelekan Pak Harto. Aki bukan pro Pak Harto, tapi karena dunungan selama kalau sekarang namanya warga negara ke presiden itu kan ya itu adalah pimpinannya, kalau hari mah dunungan. Nah gini,
Yang pertama, mulai tahun 66 dikembangkan budayawan-budayawan itu membuat konsep-konsep bersama para ulama. Begitu. Jadi kalau ada budaya itu harus diawali dulu dengan ustadznya. Misalnya di dalam ngeyek seureu itu 2 narasumbernya. Bagi orang yang mampu, karena 2 itu kan diamplopan. Pertama diawali dengan ulama. Kalimah-kalimah bagaimana diceritakan dulu hukum kawin itu apa, hukum punya anak itu apa. Jadi jelas. Ulah ieu mah hukum kawin wajib, boga anak wajib. Itu tidak berdasar dengan asumsi, dengan pikiran. Rakyat orang jadi gitu karena diajarinya seperti itu. Kalau harta jelas. Kemudian pada saat nanti menjelaskan tentang reproduksi, menjelaskan tentang tata kehidupan, bagaimana bermasyarakat, itu diajarkan oleh para pemuka adat, oleh para budayawan. Itu seperti itu. Aki banyak pengalaman ini ya. Kemudian banyak lagi, misalnya Pak Hidayat Suryalaga, ya. Pak Hidayat Suryalaga itu kan membuat itu Nur Hidayahan. Nur Hidayahan itu adalah perterjemahan Juz Amma atau Juz ke-30 ya. Juz ke-30 itu dengan nyanyian, dengan pupuh yang 17 itu atau dengan Cianjuran. Nah, pada saat itu karena semua diterjemahkan, maka para budayawan sepakat dengan Pak Hidayat Suryalaga, termasuk kepada Pak Dana Sasmita semua, bahwa awalnya dibaca dulu Qurannya. Misalnya surat At-Takasur begitu ya, surat Anas atau surat Kulhu gitu, dibaca dulu kemudian jentreng kacapi diterjemahkan ya. Jadi ada demi wanci satemana jalma bakar rugi iwal anu iman iwal anu soleh nu silih kewasiatan dina bebeneran silih wasiatan dina jalan kahadean eta teh kan salat wal asri. Begitu. Jadi ulah fanatiknya kade yo bisi ayeuna khusus nama para santri, para ustad fanatik bahwa budaya itu bertentangan dengan agama. Tidak sama sekali. Kemudian banyak lagi yang dilakukan lagu-lagu yang memang disatukan misalnya Hamdan. Hamdan itu kan bait kesatunya dijelaskan bahwa itu dengan dengan kata-kata dengan kata-kata Quran gitulah. Hamdan li rabbil alamin Allahu Rahman wa Rahim, kan gitu. Qad qaruba patul mubin innahu huwa samiul alim. Boleh itu metode ulama ya, diluruskan mahrojnya, tapi kalau salah sedikit katanya itu adalah tidak terlalu salah ya begitu. Kemudian baru puji kagungan pangeran nu maha ulas turheman, tak gitu ya. Gusti muga mangsa pura bagja Allahu ya Robbi mantena maha uningan. Nah, kita tenan solawatan barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi. Terus kesananya ya. Jadi itu adalah salah satu contoh kolaborasi antara budayawan dengan para ulama dalam membuat penerangan kepada masyarakat, termasuk bagaimana ulama itu disekolahkan khusus ya untuk program KB, karena KB itu kan di sini sering yang banyak menentang itu adalah dulu dari agamawan yang belum tahu seluk beluknya.
Sehingga pemerintah menyediakan dana yang begitu besar, para ulama kita dikirim ke luar negeri. Sasaran utama Tunisia, kemudian Cina, Iran, Irak, India. Itu ulama kita dikirim. Dari Jawa Barat nih yang berangkat ke sana. Kiai Haji Ilyas Ruhyat dari Cipasung ya. Pak Dudung itu kan grupnya Pak Ilyas Ruhyat. Siapa lagi? Kiai Haji Totoh Abdul Patah, Ketua MUI. Kiai Haji Ilyas Ruhyat, baik kan itu. Siapa lagi? Kiai Haji Ali Imron itu ya dari Ciparai, Majalaya. Banyak lagi yang dikirim ke sana ya. Ada dari Pandeglang itu ada Suhri Usman, ada Hafid Usman. Itu adalah orang-orang yang menjadi ketua MUI di provinsinya masing-masing. Dikirim supaya belajar. Jadi katanya agamanya Islamnya sama, tapi kok pengertiannya berbeda begitu. Bahkan sekaligus ke negeri Tunisia itu kan, di Tunisia itu kalau KB legal, tapi kalau nyandung temenan. Sehingga dipelajari apa sebabnya dia tidak menang nyandung. Nah, nanti kita masih banyak cerita-cerita ini. Jadi kolaborasi antara ulama dengan para budayawan di masa Orde Baru itu, sehingga di situ ada komandannya. Komandannya apa? Komandannya Majelis Ulama Indonesia yang didirikan oleh Pak Harto sekitar tahun 1973. Sebelumnya kan tidak ada. NU, Muhammadiyah, Persis, kan begitu dulu. Disatukan dalam wadah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian kesininya ada DMI, Dewan Masjid Indonesia. Pertama kan Pak Toto Abdul Patah tuh ketuanya. Terus adanya Pak siapa itu ya, ketua MUI-nya dari Pak Toto Abdul Patah yang begitu lama juga sampai ke Pak yang terakhir Pak Hafid Usman. Semuanya sudah almarhum. Mudah-mudahan para kiai kita yang sudah berjuang untuk negara dan bangsa ditampi iman Islamna dilabakeun di pakuburanana. Amin ya robbal alamin. Masih banyak lagi cerita bagaimana Orde Baru, terutama dengan dari pelita ke pelita. Jadi begitu dicanangkan bagaimana bagaimana pembangunan itu arahnya, misalnya pada pelita 1 kan pertanian tuh. Nah, bagaimana cara berdoa dengan pertaniannya, panca usaha tani, sabta usaha tani. Para ulama dilatih dulu itu, ngerti gitu ya, ikut berjuang. Bagaimana KB itu sebelum apa-apa kita itu latihan itu, KB itu ke ulama dulu, sehingga itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan itu stunting yang begitu hebat, yang begitu memberikan biaya triliunan, termasuk MBG-nya. Para ustadz hari-hari nggak ngerti. Dia mah anak soleh aja gitu ngomongnya. Tapi tidak diterjemahkan anak soleh itu dari mulai sehat, pinter, baru soleh. Nah itu nanti akan diceritakan ya, ada yang seru, yaitu bagaimana pertunjukan wayang golek di Pandeglang. Yang daerahnya Serambi Mekah itu ya. Itu tahun 94, besok kita dongengkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.